Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Renungan kita berjudul Ayam Jantan. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-62. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Salah satu lukisan yang terkenal yang menggambarkan penyangkalan Petrus adalah lukisan Denial of Saint Peter yang dilukis oleh Jan van de Ven pada abad yang ke-17. Lukisan itu menggambarkan Petrus yang sedang berlutut berdoa menyesali penyangkalannya terhadap Tuhan Yesus di hadapan seekor ayam jantan dan sebuah kunci tergeletak di sampingnya. Kunci dalam lukisan-lukisan yang menggambarkan para murid Yesus biasanya untuk menandakan bahwa orang yang berada di lukisan adalah Petrus, karena Yesus memberikan kunci kerajaan sorga kepada Petrus. Namun kita patut memberikan perhatian lebih kepada ayam jantan tersebut, yang sepertinya mendongakkan kepalanya sambil memandang kepada Petrus yang menangis dengan sedihnya. Ayam tersebut seolah-olah mengingatkan Petrus akan janji setianya dan penyangkalannya terhadap Yesus. Dalam lukisan tersebut, Jan van de Ven sepertinya sedang mengkontraskan Petrus dengan ayam jantan. Apa yang ingin dikontraskan oleh sang pelukis? Pada saat perjamuan malam, Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkali dirinya 3 kali sebelum ayam berkokok. Kita bisa mengira-ira perjamuan malam itu sekitar jam 9 malam. Setelah itu Yesus ditangkap, diadili, dan terjadilah penyangkalan oleh Petrus. Penyangkalan Petrus terjadi sekitar jam 2 atau 3 subuh, karena pada saat itulah ayam biasanya berkokok. Namun perlu diingat, sistem pergantian hari orang-orang Yahudi dimulai pada jam 6 sore. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa komitmen Petrus untuk setia mengikuti Yesus hanya bertahan beberapa jam saja, bahkan belum sampai pada pergantian hari. Kontras dengan Petrus, justru ayam jantan mulutnya lebih bisa dipegang daripada mulut Petrus. Ayam jantan bisa konsisten dalam berkokok setiap pagi untuk menyambut fajar, sehingga ia bisa menjadi simbol di seluruh dunia menandakan terbitnya matahari. Namun bagi kita, ayam jantan dalam penyangkalan Petrus meneguhkan Yesus sebagai juru selamat yang berbelas kasihan mau mengampuni dan menyelamatkan Petrus. Ayam jantan juga mengingatkan kita pada pribadi Roh Kudus yang membuat Petrus teringat kepada perkataan Yesus. Karena Roh Kudus memang berkarya untuk mengingatkan orang percaya pada pengajaran Yesus. Ayam jantan bukanlah sumber kasih karunia dan pertobatan Petrus. Ayam jantan hanyalah sarana yang dipakai oleh Yesus. Ada banyak ayam jantan yang Tuhan bisa pakai untuk memanggil kita berbalik, setia dan berkomitmen kepada Tuhan. Mungkin saat ini ayam jantan Anda sedang mendongak kepada Anda dan memanggil Anda untuk bertobat. Atau bisa juga ayam jantan ini sedang memanggil Anda untuk setia dalam mengikuti Yesus. Apapun pesan ayam jantan Anda, responi seperti Petrus meresponinya. Kata-kata bijak. Biarlah kokok ayam jantan senantiasa mengingatkan kita kepada
pertobatan. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, berikan kami kepekaan terhadap panggilan-Mu dalam berbagai cara dan sarana. Dan biarlah kami meresponi kasih karunia Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.